Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari singkong dan pisang. Ini bisa banget ya untuk isian snack box, yaitu namanya pisang singkong Thailand. Ini dessertnya praktis, gampang banget bahannya, mudah cara pembuatannya, tapi rasanya istimewa. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Rebus terlebih dahulu 500 gram singkong ya yang sudah dikupas. Kemudian tambahkan juga dengan daun salam. Untuk airnya ini menggunakan 500 ml ya. Rebus hingga setengah matang untuk singkongnya dengan ditutup supaya lebih cepat empuk. Nah, kalau sudah setengah matang seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Lalu masak lagi hingga singkongnya ini benar-benar empuk. Kalau sudah, kemudian nanti tambahkan dengan setengah sendok teh garam agar rasanya ada gurih-gurihnya ya. Supaya wangi juga tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, masak hingga empuk dengan ditutup rapat. Kalau sudah empuk seperti ini, kemudian angkat, lalu pindahkan ke wadah dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kukus 4 buah pisang kepok yang sudah matang. Kukus kurang lebih waktunya 10 menitan aja hingga empuk. Kalau sudah, kemudian angkat dan dinginkan juga. Oke, selanjutnya aku akan membuat flannya ya. Ada 500 ml santan. Ini dari santan instan yang aku tambah dengan air hingga 500 ml. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, daun pandan, dan juga 4 sendok makan maizena yang ditambahkan 1/4 gelas air. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan. Nah, kemudian untuk santannya masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan larutan maizena. Masak sebentar hingga meletup-letup. Ini sudah mendidih dan juga mengental ya. Kemudian akan aku angkat, lalu bagi menjadi 2 bagian yang sama, yang masing-masing akan aku berikan perisa. Ada perisa ros dan juga perisa pandan. Kalau tidak ada perisa boleh diganti dengan pewarna. Oke, kemudian campur aduk hingga warnanya merata. Siapkan cup berukuran 100 ml air. Ini cup untuk agar-agar ya. Kemudian masukkan fla pandan terlebih dahulu, kurang lebih 2 sendok makan ke semuanya cup. Kalau sudah semuanya diisi dengan fla pandan seperti ini, kemudian masukkan untuk pisang dan juga singkong yang sudah dingin. Jangan terlalu penuh karena nanti di atasnya masih kita berikan topping fla rose. Nah, jika kalian tidak ada fla rose maupun tidak punya perisa rose dan juga perisa pandan, silahkan aja diganti ya dengan menggunakan perisa yang lain sesuai dengan selera.
Dan sekali lagi, kalau nggak ada perisa, boleh diganti dengan pewarna makanan aja. Tentunya kalau pewarna makanan lebih gampang ya untuk dicarinya. Selanjutnya bagian atasnya tuang flarusnya, kurang lebih juga 2 sendok makan ya. Nah, bagi kalian yang bingung flarus itu seperti apa, aromanya itu agak sedikit harum-harum bunga mawar ya. Nah, biasanya di toko bahan kue itu banyak pun yang berwarna pink seperti ini. Ada perisa rose, ada perisa strawberry, ada juga perisa prambos kalau nggak salah ya. Jadi nanti silahkan aja sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, setelah diberikan flas seperti ini, kemudian juga akan aku tabur di atasnya dengan topping keju parut sebanyak 30 gram ya. Letakkan di bagian atasnya seperti ini. Untuk harga jualnya, kalian bisa jual kisaran 2.500 sampai 3.000-an, dan untuk ketahanannya di suhu ruangan hanya maksimal 1 sampai 2 hari, di dalam kulkas bisa sampai 5-6 harian. Seperti ini tampilannya, dan ditunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu ya, baru ditutup, karena kalau masih panas ditutup itu akan berembun dan nantinya tidak akan membuat awet dessertnya. Nah, untuk satu resep ini sendiri bisa menjadi 10 ya, kurang lebih 10 cup dengan ukuran 100 ml air. Cantik banget ya. Dan ini itu biasanya kalau dibuat singkong Thailand itu kan dari bahan singkong ya. Tapi ini aku berikan campuran pisang kepok. Itu rasanya lebih beda dan lebih unik. Nanti di sini pasti ada yang bertanya, kalau nggak ada pisang kepok diganti pisang apa? Aku sarankan di sini menggunakan pisang kepok. Kalau nggak ada boleh pakai pisang raja, tapi lebih aku sarankan ke pisang kepok ya, karena kalau pisang kepok itu kan teksturnya saat sudah direbus atau dikukus itu menjadi sedikit kenyal, tidak lembek gitu. Jadi lebih cocok kalau dihidangkan sebagai sajian dessert aku yang kali ini. Untuk rasanya sendiri, ini rasanya gurih dan manis dari singkong dan juga pisangnya, gurih dari fla dan juga keju. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide jualan atau membuat tambahan ide jualan. Semoga laris manis dan juga sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.